Baik Sobat Tani, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ZBT GA3 dan ZBT GIP-GROW, yang mana kedua kandungan ini sama-sama mengandung asam gibberellat. Asam gibberellat ini termasuk golongan gibberellin. Jadi penjelasannya sudah saya jelaskan kemarin di video yang membahas tentang hormon PBZ dan juga gibberellin. Sekarang kita akan membahas tentang merek produk GA3 dan GIP-GROW. Sebenarnya kalau keduanya ini mempunyai kandungan sama berupa gibberellin. Kalau GA3 ini mempunyai berat 2 gram. Jadi tulisannya kecil di sini, berat bersih 2 gram. Kalau GIP-GROW ini 1 gram. Nah, bedanya apa? Kalau GIP-GROW itu kandungannya 10 SP. Tapi kalau GA3 5 WP. Lah, 10 SP ini apa? 10 SP ini adalah soluble powder. SP itu soluble powder, kalau diterjemahkan itu bubuk larut. Maksudnya bagaimana? Dimana GIP-GROW 10 SP ini berbentuk tepung. Ketika dicampur air, dia akan membentuk larutan homogen atau larutan yang dia akan selalu tercampur dan menjadi satu tanpa adanya penyimpangan dalam pencampuran. Jadi dia akan larut menjadi satu tanpa ada penyimpangan. Jadi sama, dia akan larut sama dengan apa yang dia laruti. Sekarang kalau GA3 itu 5 WP atau wearable powder, yang kalau diterjemahkan berarti bedak yang dicairkan. Maksudnya ialah berbentuk tepung dengan ukuran partikel sangat kecil dan mengandung bahan aktif yang relatif tinggi, bahkan bisa mencapai 80%. Jadi kalau ini 10, kalau ini 5 WP, jadi 10 dan 5, bedanya seperti itu. Cuma dilihat dari GA3 ini, dia mempunyai berat aktif 2 gram asam gibberellat 5%, setara dengan 1 gram 10%. Maksudnya bagaimana? Dia akan, sebenarnya produk ini juga menyaingi produk GIP-GROW. GIP-GROW yang totalnya 1 gram itu mengandung 10 SP. Karena GA3 dalam satu saset itu 5 WP, dia langsung mengatakan 2 gram asam gibberellat ini sama dengan 1 gram 10%. Jadi kalau bisa dikatakan satu saset ini, meskipun ini 1 gram, ini 2 gram, kandungannya sama-sama 10%. 10% atau 10 SP, ini juga 10%, 10 WP. Kemudian dalam penjelasan di bawahnya, ZBT pengatur tumbuh berbentuk tepung yang dapat larut dalam air untuk memacu pertumbuhan dan meningkatkan persen isi gabah padi pada tanaman padi. Jadi keperuntukannya dalam produk sasetan ini ditulis untuk padi. Kalau untuk GIP-GROW, zat pengatur tumbuh berbentuk tepung yang dapat larut dalam air untuk memacu pertumbuhan, meningkatkan persen gabah, isi tanaman padi, dan bobot tongkol tanaman jagung. Jadi keduanya ini bisa digunakan untuk padi maupun jagung. Meskipun dari kedua ZBT ini banyak dipakai oleh petani untuk tanaman jagung, padi, cabai, jahe, anggur,
kelengkeng dan lain sebagainya, karena mengingat kandungan gibberellat ini bisa untuk tanaman buah apapun. Kalau kita membahas tentang fungsi dari ZPT sendiri itu, atau hormon sendiri itu dapat memberikan kontribusi penting dalam sebuah pertanian, karena fungsi dari ZPT itu mampu memacu maupun menghambat fisiologi suatu tanaman. Dalam dosis rendah, kedua merek ini mampu untuk meningkatkan morfologi dan fisiologi tanaman. Kalau morfologi itu bentuk fisik dan struktur tubuh tanaman, dia mampu berkembang dengan baik. Fisiologi itu pengaruh lingkungan terhadap tumbuhan itu sendiri, dia mampu beradaptasi dengan lingkungan dengan baik. Kemudian meningkatkan ukuran daun, batang, dan percabangan, serta mempercepat pembuahan dan meningkatkan ukuran buah. Kemarin pembahasan kita itu membahas bahwasanya gibberellin itu tidak hanya berpaku kepada buah dan bunga, melainkan sebelumnya dia akan membentuk batang, daun, atau percabangan. Kinerja yang terjadi untuk kedua merek ini yaitu memacu pembelahan sel pada tanaman. Kemudian dia mendorong pertumbuhan tanaman akan tumbuh tinggi lebih cepat. Ketika tanaman dikasih ini, maka fungsi yang terjadi sebelum dia berfungsi untuk pembuahan, dia akan mempercepat tinggi dari tanaman. Otomatis penggunaannya kalau di padi itu ketika tanaman yang fisiknya masih kerdil itu disemprot dengan kedua ini. Bisa untuk semuanya jika tanaman itu rata bagus, tapi kalau tanaman masih ada yang bagus, ada yang kerdil, maka diusahakan yang kerdil disemprot ini dulu untuk mengimbangi tanaman-tanaman yang masih, atau tanaman-tanaman yang sudah baik. Kemudian dia akan mempercepat daun, batang, serta buah menjadi lebih besar sehingga mampu meningkatkan hasil panen bahkan sampai 20% ketika ada pemakaian GIBGROW ataupun K3. Jadi secara garis besar hampir keduanya itu sama. Kemudian dia akan meningkatkan kualitas dan kuantitas produk, mempercepat pembuahan, meningkatkan ukuran daun dan batang, juga percabangan. Penggunaan fleksibel. Penggunaan untuk satu saset ini cukup digunakan pada satu tangki. Jadi penggunaannya cukup fleksibel dan murah karena harganya cukup murah, sekitar 3.000 sampai 5.000. Kemudian satu saset juga cukup untuk satu tangki. Sekarang kita membahas tentang petunjuk penggunaan atau pengaplikasiannya. Di sini tertera untuk padi 10 ppm pada saat umur 20, 40, dan 60 hari setelah tanam. Kalau 33 10 ppm per 2 gramnya pada saat umur padi 15 HST dan 30 HST pada fase pertumbuhan malai dan primodia. Jadi tulisannya cukup kecil, mungkin tidak kelihatan ya. Kalau untuk jagung di GIBGROW itu pada saat umur jagung 20 dan 40 hari setelah tanam. Jadi caranya itu tadi sudah saya jelaskan, satu saset itu untuk satu tangki. Nah, pemberiannya untuk padi 20, 40, dan 60 hari setelah tanam, atau bisa digunakan untuk 40 dan 60 saja tanpa 20. 20 ini lebih ke
tanaman-tanaman yang kerdil untuk diseleksi. Dia diseleksi, disemprot supaya bisa tingginya sama rata, tidak ada yang masih kerdil lagi. Ketika dikasih pada saat umur 40, ketika sudah mulai fase generatif, dia akan sama-sama tinggi, tidak ada yang kerdil. Untuk ketiga ini umurnya 15 dan 30 atau 20, 40, 60 sebenarnya terserah, relatif, tergantung sobat tani pada waktu free untuk menyemprotnya gimana. Jadi silahkanlah. Yang terpenting kalau umurnya masih muda, dia fokus ke tanaman yang kerdil dulu. Untuk tanaman yang terkena penyakit mungkin, atau terkena dimakan kol atau gimana, itu nanti bisa digunakan pada waktu 20 hari penyemprotannya untuk penseleksian. Kemudian untuk 40, 60 atau 30 nya untuk merata, fokus ke buah pertumbuhan, mempercepat pertumbuhan keseluruhannya dan juga buah. Untuk pengaplikasian pada umur 45 atau fase primodia ini bertujuan untuk mempersiapkan potensi keberhasilan penyerbukan dan pembuahan, serta menambah potensi ukuran atau panjang malai padi, dan membantu keserempakan pembungaan sehingga meningkatkan potensi keberhasilan pembungaan padi. Jadi untuk umur ke-40 ini sangat penting, yang mana tujuannya untuk memacu penyerbukan dan pembuahan, juga penambahan malai. Jadi semakin penyerbukannya bagus, pembuahannya bagus, dan malai cukup panjang, ini nanti potensi untuk panen yang sangat banyak itu cukup tinggi. Kemudian untuk yang 65 hari atau 60 hari itu kegunaannya untuk memaksimalkan proses pengisian sehingga mengurangi gabah hampa atau kopong atau gabah yang tidak berisi terlalu banyak, jadi agak kempes-kempes, atau bobot bulir padi lebih tinggi, padat dan berisi. Itu kegunaan untuk ketika dia digunakan pada 65 hari, yang mana fungsi utamanya untuk pengisian gabah itu sendiri supaya padat, berisi dan besar. Kalau dalam pengaplikasiannya, anjuran dari pabrikan dia akan dianjurkan dengan pencampuran fungisida sinergi. Berarti dia sudah cocok ketika dia dicampur dengan fungisida yang berupa sinergi. Baik, gitu saja yang dapat saya sampaikan untuk pembahasan Gipgro dan G3, yang mana sebenarnya dua produk ini kalau menurut saya mirip dalam kandungan, fungsi, dan pengaplikasiannya hampir sama. Sobat tani bisa memilih yang mana terserah. Yang penting penggunaan dari hormon atau CPT tidak perlu banyak-banyak, karena fungsinya sendiri itu hanya provokator, jadi untuk pemacu saja. Yang penting pupuknya juga sudah dianggap cukup. Ini bentuk ikhtiar kita, bentuk usaha kita. Mengenai hasil tetap kita serahkan kepada yang kuasa. Baik, begitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton.